Firman Tuhan hari ini, hidup di bawah kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia. Saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kita akan belajar hari ini seperti apa orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ingat, saya ingin kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan dari mimbar ini, bahwa sadar atau tidak sadar manusia itu akan memilih untuk hidup di bawah salah satu dari dua hukum yang ada. Yang pertama adalah hukum Taurat. Artinya kalau dia tidak hidup di bawah kasih karunia, pasti dia akan hidup di bawah hukum Taurat. Mungkin ada yang bertanya begini, aku bagaimana tidak di antara dua-duanya, gitu ya. Aku tidak hidup di bawah hukum Taurat dan juga tidak hidup di bawah kasih karunia. Tidak ada seperti itu. Karena hanya dua hukum ini yang menjadi landasan berpijak setiap manusia. Baik dia orang Kristen maupun yang non-Kristen, baik yang beragama maupun yang tidak beragama sekalipun, dasar pijakannya cuma dua. Kalau tidak kasih karunia, pasti hukum Taurat. Loh, masa Pak Gembala mengkaitkan hukum Taurat itu kan ada di ranah orang Yahudi? Masa itu dikaitkan di ranah yang non-Yahudi? Ya betul, hukum Taurat itu adalah hukum untuk orang Yahudi. Tapi hukum itu mencakup tentang hukum secara keseluruhan. Itu sebabnya orang-orang non-Yahudi kalau saudara baca di dalam pelayanan para rasul-rasul Tuhan Yesus, orang-orang non-Yahudi merasa bahwa mereka tidak berdosa karena mereka merasa tidak di bawah hukum Taurat. Dan kemudian Yakobus mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu tidak berdosa, maka kamu menganggap Tuhan berdusta. Artinya kepada orang yang non-Yahudi pun, saudara-saudara, dasar berpijaknya itu akan selalu bergantung kepada dua hal. Nah, hari ini coba kita telusuri. Selama ini kita ada di bawah hukum mana, saudara? Roma pasal 6 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini adalah ayat firman Tuhan yang semua denominasi gereja sama, saya rasa. Di GBDI, ya, di HKI, di HKBP sama. Coba dulu nanti tanya di gereja-gereja lain. Coba dulu buka di Alkitab kalian Roma 6 ayat 14. Sama nggak isinya? Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, ayat ini begitu vulgar, begitu sangat berterus terang menyampaikan satu kebenaran. Tapi seringkali saudara bahwa ayat ini seolah-olah memiliki definisi yang tersembunyi. Coba perhatikan kembali. Sebab kamu tidak akan. Perhatikan bahasa Indonesia yang dipakai. Tidak akan. Apa maksudnya tidak akan? Tidak lagi. Contoh, sebab kamu tidak akan lapar lagi. Berarti memang dia tidak akan pernah lapar lagi. Ini firman Tuhan menjamin sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, ini yang paling spektakuler. Kalau saudara tidak memahami kekristenan dengan baik-baik, dengan benar, maka kekristenanmu itu tidak akan pernah menjadi spesial. Ya, saudara menjadi orang yang hanya sekedar beragama, tapi tidak mengagumi karya Tuhan yang luar biasa. Dia mengatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Itu sebabnya kita dengan lantang berkata, kita ini orang kudus. Amin. Orang yang tidak berdosa lagi. Coba bayangkan, orang Kristen sendiri menentang ayat ini. Berdosa na gudang Tuhan. Coba sekali lagi. Nalar dulu. Sesekali ya dipakai. Sesekali dipakai apa? Otaknya. Jangan cuma perasaannya.
Tuhan mau, saya tahu pikiran itu anugerah terbesar nomor 2 yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setelah keselamatan, dikasih otak. Ya, dikasih otak. Coba nalar. Orang Kristen tidak percaya dengan ayat ini, saudara. Padahal di Alkitabnya dengan tegas mengatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Berarti kalau ada orang yang masih merasa bahwa dia masih berdosa, dia masih di bawah hukum apa? Hukum Torah. Tuh, saya akan memberikan sanggahan. Kalau ada di antara kita yang masih merasa dia hidup di bawah hukum Torah, 1, hukum Torah tidak pernah diberikan kepada orang Batak. Alkitab mengatakan hukum Torah diberikan kepada siapa? Orang Yahudi. Yang kedua, hukum Torah sudah finish, sudah selesai. Itu sama seperti Indonesia sudah diproklamasikan tahun 1945, kita sudah merdeka menjadi negara yang berdaulat di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju nggak? Adakah di sini saudara yang masih hidup di bawah penjajahan Belanda? Ada? Enggak? Masih ada nggak kira-kira yang di sini masih memberikan pajak kepada Belanda? Kenapa? Karena itu sudah finish, sudah selesai. Jadi apa yang sudah selesai, saudara, sudah selesai. Jadi poin pentingnya, kenapa kita tidak lagi dikuasai dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Torah, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Makanya lagu-lagu sekarang kan banyak bertema besar kasih karunia-Mu. Amin. Coba lihat. Coba dulu sama-sama dibaca ini. Abundance of grace. Ini sudah kita ubah menjadi lagu. Saya nggak tahu jemaat ini gimana kira-kira. Saudara tadi buat di situ kan saya bilang, ayolah dihargailah para pencipta lagu. Kita akan menyanyikan banyak lagu-lagu orang. Mereka nggak minta royalti dari kita. Mereka hanya minta coba bikin nama penciptanya di situ. Ahmad Dhani sekarang nggak mau dia dinyanyikan si Judika lagunya tanpa royalti. Memang sekarang harus begitu. Di luar negeri orang sangat menghormati karya orang. Makanya di luar negeri hampir nggak ada bajakan. Di sini semua dibajak. Ini lagu ketujuh yang saya buat. Saya nggak tahu jemaat gimana kira-kira. Sampai sekarang belum ada yang memberikan apresiasi itu. Karena orang hebat pasti menghormati karya. Ya, itu membuktikan saudara orang hebat atau enggak. Saudara akan dalam tanda kutip mengagumi karya orang. Wah bisa. Itu tanda kita orang hebat. Kalau di luar itu berarti kita bukan orang hebat. Ya. Jadi di bawah kasih karunia. Sudah. Lihat saudara, hidup di bawah kasih karunia itu apa? Hidup di dalam pengampunan. Ini yang sering kali orang Kristen gak sadari. Saudara merasa bahwa perubahan hidupmu itu terjadi karena komitmenmu. Kalau kita belajar ilmu psikologi, komitmen untuk berubah itu hanya menempati sekian persen. Itu dalam survei. Banyak orang pengen berubah. Mulai sekarang, merminggu sama pendeta katanya. Anggap kuliah lagi dia. Sampai datang dia ke pastori kemarin. Mulai sekarang merminggu nama. Rambe, enggak udah ngomong Pak Gembala. Udah, mulai sekarang aku harus ibadah. Enggak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Ya, tidak sederhana itu. Kita sering kali menganggap sederhana. Nah itu makanya kemarin saya lagi-lagi saya sering berdiskusi. Kita belajar membicarakan tentang bangsa negara. Ya. Kita coba mulai membahas sedikit-sedikit tentang carut marut dunia persepak bolaan Indonesia pasca dibantai kemarin 5-1.
Si Jion udah sedikit agak nggak suka dengan saya, karena saya udah bilang kalah ya Jion, 4-1 Jion. Jangan bu, dia sudah mulai tajam lihat saya. Kalah, enggak, jangan begitu. Berikan kontribusi untuk, saya bilang realistis kita. Jadi begitu dibantai 5-1 udah menyerah biasa. Betul lah. Ayo udah duduk lagi di meja kembali membahas itulah 1 jam. Jadi gimana caranya untuk mengubah bangsa ini? Kan kira-kira begitu. Saya bilang kalau kamu menanya saya gimana kamu, tidak sederhana itu. Sebab yang kita hadapi itu adalah iblis. Kan banyak yang kerasukan di negara kita ini. Kan coba bisa kok sampai 1.000 triliun. Itu kan sudah kerasukan setan itu. Ya kan? Loh, itu udah setan. Maka saya bilang sama si Jion kemarin, saya kasih kamu solusi. Satu-satunya cara untuk mengubah dunia yang paling efektif adalah ubah dirimu dulu. Banyak sekarang generasi muda pengen mengubah bangsa negara. Dia aja nggak berubah. Tempat tidurnya nggak pernah disapu, selimutnya nggak dilipat, bantalnya sudah bau ences, sudah 6 tahun nggak pernah dicuci. Tapi cita-cita mengubah bangsa dan negara itu mah lelucon. Kita mulai dari, makanya saya lihat saya bilang orang-orang muda dengar, orang hebat itu udah kelihatan dari sekarang. Ya mohon maaf aja, kadang-kadang kan saya bilang kemarin beberapa jemaat, saya berbeda dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala ini orangnya lebih soft, dia lebih menjaga, nanti tersinggung. Saya enggak, saya ini berbeda. Saya dengan Ibu Gembala ini punya 2 karakter yang berbeda. Siapa di sini yang enggak kulawan berbeda? Kalau nggak kulawan lagi dirimu berbeda, berarti kamu sudah nggak lagi teman. Kan itu aja, sederhana itu. Jadi ya sesimpel itu. Makanya saya kadang-kadang bisa jadi memang saya ini gembala yang dalam itu tidak disukai. Dengarkan orang-orang muda, para remaja, dengar ya. Kamu sudah kelihatan, masa depan itu sudah kelihatan dari sekarang. Orang hebat. Gimana? Kata si Jion itu, dulu alumni kan, seniorku kemarin dapat beasiswa di Kanada. Jurusan apa? Engineering. Wah ini kan jurusan yang paling susah di dunia. Makanya pernah satu kali kan Luhut bin Sarpanjaitan marah. Banyak gak suka dengan kalimatnya. Ya, itu ditujukan kepada orang-orang Indonesia generasi muda yang banyak hebat-hebat di luar negeri gak mau balik ke Indonesia. Kenapa? Karena perbandingan gajinya memang antara langit dan bumi. Di sini paling maksimal nanti seniornya si Jion yang dari Kanada paling maksimal bisa digaji 50 juta per bulan. Loh kalau dia tetap di Kanada 500 juta per bulan. Tapi Pak Luhut mengatakan tidak bisa begitu. Kalian harus kembali. Makanya kemarin tiba pada kesimpulannya berarti memang harus berkorban. Ya kan? Orang hebat itu sudah kelihatan sejak dia kecil, berani nggak berkorban. Makanya selalu saya katakan kemarin saya buat di grup itu, anak-anak yang tidak dikorbankan orang tuanya kepada Tuhan, dia pasti akan jadi korban. Dengar orang tua dengar. Kalau para orang tua tidak mempersembahkan anakmu kepada Tuhan, betapa hebatnya Ishak. Saudara tahu kenapa Ishak itu hebat? Karena Ishak itu anak yang dipersembahkan. Banyak sekarang orang tua nggak peduli gereja atau tidak gereja, dia nggak marah, dia menjadi orang tua yang penurut. Itu bukan kebenaran. Jangan pernah sesekali hidup berdasarkan perasaan, karena kau akan selalu baper terus. Hiduplah berdasarkan kebenaran. Hidup di bawah kasih karunia itu sama dengan hidup di dalam pengampunan. Jadi kalau begitu rahasia besarnya, dengarkan. Orang bisa berubah. Perubahan itu lahir dari mental seseorang. Sejauh mana dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan, sejauh itulah dia akan berbuah. Semakin Anda menyadari bahwa Anda sudah diampuni Tuhan, maka yang terjadi feedbacknya adalah hidupmu makin indah. Amin. Hidupmu makin merdeka. Hidupmu makin soe, makin joy. Ini opung joy ada di sini, si Randu, ya. Lihat, itu namanya soe life, bukan hanya bios semata. Ya, jadi apa itu di bawah hidup kasih karunia? Kasih karunia itu berbicara tentang pengampunan.
Kita ini sudah diampuni Tuhan. Amin. Amin. Kan mimbar gereja hari ini yang paling tertutup dan tidak buta dengan kebenaran. Banyak sekarang pendeta mengajarkan bahwa kita setiap kali harus minta pengampunan. Pengampunan, Alkitab mengatakan, Paulus mengajarkan pengampunan terjadi satu kali untuk. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kan itu namanya, sering saya sampaikan, itu namanya janji nikah. Suami istri kan begitu. Sejatinya di awal sudah berjanji. Suami sudah berjanji kepada istri, istri sudah berjanji kepada suami bahwa mereka akan hidup semati, sehidup semati kan gitu ya. Bukan hanya semati. Baik dalam keadaan susah. Artinya di situ sudah ada teken kontrak, sebuah pengakuan bahwa suami maupun istri sudah mengampuni semua perbuatan pasangannya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang akan kemungkinan terjadi. Orang Kristen sekarang banyak buta. Dia menggunakan kata Injil Matius. Kan ada firman Tuhan Pak, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti seseorang bisa menceraikan istrinya kalau dia berzina. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Maksud Tuhan Yesus kan bukan seperti itu. Maksudnya kan begini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Memang sekarang ada orang seolah-olah mereka pasangan suami istri, tapi mereka berzina. Itu boleh bercerai. Contoh, ada laki-laki atau perempuan menikah dengan pasangannya, padahal salah satu masih punya suami, masih hidup. Dia boleh bercerai. Memang harus bercerai karena mereka sedang hidup dalam perzinahan. Itu sebabnya barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya kalau pasangan yang berzina memang harus bercerai di pengadilan. Paham maksudnya? Enggak, kita lanjutkan aja. Kalau nggak paham, lanjut saja. Ya. Jadi sejauh mana saudara menyadari sekarang pengampunan Tuhan itu? Nggak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Alkitab mengatakan cuma satu dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan: menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat. Ya, Roh Kuduslah yang membuat orang lahir baru. Roh Kuduslah yang membuat orang bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau dia menolak itu, maka tidak ada ampun bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini sudah diampuni Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup dua kasih karunia, dosa tidak akan menguasai saudara lagi. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan dosa dalam daging itu sudah di mana? Sudah diapain, saudara? Sudah dikutuk, sudah dihukum, sudah dijatuhkan apa? Penghukuman. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu itu kan belum lahir si Joseph. Udah lahir nggak? Udah ya. Udah lah. Semaria. Si Joseph kan sudah lahir, yang lain lah yang lain. Si Daniel apalagi lebih tua ini, lebih tua dari si Joseph. Berapa umurmu sekarang? 14.000. Nenek moyang. Waktu Yesus bilang katakan dia finish, kan belum lahir di situ ya, si Daniel. Tapi tahu, firman-Nya itu kekal. Karena firman Tuhan itu tidak punya tanggal dan tidak punya tahun. Kitalah yang bertanggal dan bertahun-tahun. Firman itu tidak dikurung oleh ruang lingkup. Itu sampai ketika dia mengatakan 2000 tahun yang lalu finish, dosamu sudah diampuni, termasuk dosa yang belum lahir ini sudah selesai. Amin. Itu makanya
kita orang Kristen, kita mengambil tindakan sakramen, ya, sesuatu yang sakral, ya, melalui baptisan air. Di situ kita mendapatkan apa? Itu kan tindakan tubuh, tindakan fisik kita, bahwa kita sudah mati. Kapan kita mati? 2000 tahun yang lalu. Kapan Anda lahir? 17 tahun yang lalu. Matinya 2000, ini kan gak masuk akal. Tapi itu Alkitab. Amin. Karena waktu Yesus dikubur, secara hukum kita juga turut dikubur. Maka tindakan simboliknya itu kan kita lakukan melalui apa? Baptisan air. Amin. Perjalanan hidup kita itu dari anugerah kepada anugerah, itu tidak terputus. Lihat firman Tuhan mengatakan Yohanes 1 ayat 16 ini dalam terjemahan ayat yang terbuka. Dari kepenuhannya kita semua menerima anugerah demi anugerah. Jadi gak putus. Hari Senin anugerah. Kayak hari Rabu gimana Pak Gem? Ya kepada anugerah. Jadi hidup kita perjalanannya itu dari anugerah kepada anugerah, kepada anugerah dan kepada anugerah. Anugerah itu berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Loh, ini yang seringkali kita mungkin kebingungan. Saya jujur, kalau aku dengar kadang-kadang khotbah Pak Gembala ini, memang secara teori betul, tetapi secara de facto faktanya nggak kualami. Kenapa? Kenapa? Karena dengar, pikiranmu itu menjadi pintu masuk semua. Jadi apa yang engkau nikmati, pintu masuknya apa? Pikiran. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kasih karunia Tuhan itu, janji Tuhan itu, di sininya kita kunci, dikit-dikit kita terima kan? Ya kan? Karena kita masih hidup berdasarkan pikiran kita yang belum diubah. Ingat, pikiran itu perlu diubah. Kemode apa? Pak Gembala diubah pikiran itu. Kemode kasih karunia. Amin. Ingat khotbah saya di ibadah doa kemarin. Kekayaan itu nggak perlu dikejar. Satu ayat pun di Alkitab nggak ada mengatakan kekayaan kejar, nggak ada. Amsal mengatakan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang pertama, hal moral, hasanatu, hagalir, yaitu botima. Pak, namun, apa nanya dia memang. Kali itu rosi mulis neng mana siapa konsentrasi. Mana? Saya nasi boleh hidup. So tu di botoko dah. Ini kan? Jangan sampai tahu kau ini sini. Karena kalau udah tahu ini nanti ini, aduh, nggak bisa lagi kita kuasai dia. Selama ini kan karena nggak tahu dia, makanya masih bisa kita kuasai dia. Kira-kira seperti itu contoh. Jangan lalu contohnya bagi yang lain lagi jadwal dulu contohnya. Masa aku aja dulu diberkati lah yang sering jadi contoh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi harus paham dulu ini saudara. Ya, harus paham betul. Jadi kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itu tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus-putus. Apa yang menghalangi kasih karunia itu saudara? Itu makanya sekali lagi pikiran, bilang kiri kanan, pikiranmu perlu dikembalikan ke pengaturan awal. Bilang dulu. Kasih sama Pak Buas supaya diinstal ulang dulu. Diinstal ulang lagi. Dikembalikan ke pengaturan pabrik. Diupdate dulu. Diupdate dengan mode terbaru. Diupgrade dengan fitur-fitur surgawi, saudara. Karena pikiran kita inilah yang membuat kita lambat loading. Dengar firman pun begini. Sepertinya memang mendengar dia. Makanya puji Tuhan. Itu terlalu berkonsentrasi. Ingat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu apa? Jadi kalau si Marco mau kaya nanti, rendah hati aja dan takut. Kalau enggak, semua kekayaan, kehormatan dan kehidupan di luar kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah berbahaya. Dia akan jadi orang kaya yang jahat, orang yang terhormat, yang selalu mencari kehormatan, dan yang hidup mematikan. Jadi sekali lagi clear itu ya.
kekayaan, kehormatan, kehidupan, itu nggak dikejar. Cukup aja rendah hati dan tahu akan Tuhan. Karena Alkitab itu menyepelekan, dalam tanda petik, Alkitab itu menyepelekan konsep dunia. Dunia mengatakan kerja keras baru dapat uang. Datang Tuhan, Dia memberikan itu kepada orang yang dicintainya ketika dia masih, ketika anak-anak Tuhan nggak melakukan apa-apa, lagi ngorok dia, di situ dikasih berkat. Konsepnya berbanding terbalik dengan konsep dunia. Hamuna, dengarkan. Jadi Alkitab itu seperti mengolok-olok cara dunia. Nah yang lucunya gini, cara dunia pun kita nggak punya, cara surga pun sombong kita. Dia yang minum untuk bendera, kasih bendera. Belajar dari nana Indonesia. Halo, jangan ke kemarin. Heran aku, orang bulenya yang bertanding, kok Indonesia yang kalah katanya. Tapi yang itu kita mengapresiasi usaha pemerintah. Ya, lanjut. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup bawah kasih karunia? Ya. Jadi coba deteksi, kalau saudara hidup bawah kasih karunia, maka saudara akan memiliki ciri-ciri ini. Artinya apa? Kalau saudara tidak hidup bawah kasih karunia, maka saudara tidak memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Makanya dengar itu. Dengarkan itu. Seberapa besar Anda disembuhkan, itu tergantung seberapa besar Anda mengerti. Anda sering datang ke gereja, dengar firman, buka YouTube, buka segala macam, tanpa Anda mengerti, maka Anda tidak akan pernah disembuhkan. Karena Yesus mengatakan, ketika orang mendengar dan mengerti, maka dia akan disembuhkan. Itu karena Anda harus mengerti. Amin. Itu siang muda maksud di firman Tuhan. Ingat tadi, saya mau bilang kembali. Manusia pasti akan hidup di bawah salah satu dari dua hukum. Kalau bukan hukum, pasti hukum. Apa ciri-ciri hukum Taurat? Ya, hukum yang berdasarkan pada perbuatan. Ya, hukum yang berdasarkan pada tuntutan-tuntutan. Terlalu sibuk dia menilai orang lain sampai lupa dia mengubah dirinya. Itu makanya para pemikir mengatakan orang yang banyak menilai pasti akan sedikit menyukai. Molong jemaat disuruh menilai, oh tidak disukai mana so. Asal ada minggu. Salah nama tahu dan niat itu betuna. Ini dah. Apa yang lain nama betunya matai. Dibiarin natai. Salah beda ingat tahu. Semua dinilai semua. Orang yang terlalu banyak menilai pasti sedikit menyukai. Makanya bereng, akadol mak penilai. Jangan orang sukai. Gue tahu siapa, gue tak jadi. Itu nih pak tuh di. Karena terlalu banyak menilai. Sebetulnya contohnya ini jadi juri. Jadi juri pun tak laku dia. Kalau juri kan dibayar kan. Ini jadi juri pun tidak laku. Untungnya sekarang di jemaat kita nggak ada lagi penilai-penilai. Amin. Di sini ada penilai-penilai positif. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama beberapa jemaat, pasca kasih karunia diwartakan, diubahkan, diajarkan jemaat ini. Yang paling dampaknya besar kurasakan sekarang lagi ini. Jemaat ini makin loyal dan makin royal. Jadi di nama kalian itu sudah bisa ditambah loyal dan royal. Udah makin hebat-hebat jemaat kita ini saudara. Ya tinggal siapa Ken? Udah gitu. Kalau dulu kan masih ada yang susah diatur saudara. Ya. Ingat, semua sekarang sudah gampang diatur semua jemaat ini. Diatur Tuhan maksudnya, diatur Tuhan. Haleluya. Apa ciri-ciri orang yang hidup bawah kasih karunia? Yang pertama dia pasti melayani Tuhan dan pekerjaannya. Loh, jangan bilang saudara hidup bawah kasih karunia tapi nggak melayani Tuhan. Itu omong kosong. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, lihat dampak yang paling terlihat dalam dirinya. Kerinduan melayani Tuhan itu menggebu-gebu. Lihat ini, menggebu-gebu. Lukas 7 ayat 37 dan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dosanya sudah apa? Pelacur.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi. Jadi ceritanya, ini sudah pernah ketemu sama Tuhan Yesus dan dia sudah diampuni. Udah diampuni kan? Menurut hukum Musa yang cerita begitu kan? Guru, menurut hukum Musa, ini harus dikerjakan. Yesus waktu itu menulis apa? Entah. Ya kan? Yesus mengatakan, oh, kamu mengajari saya tentang hukum Taurat. Akulah yang menulis hukum Taurat. Siapa yang menulis hukum Taurat? Yesus sendiri. Dia bilang, oke, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Makanya saudara, dengar, jangan suka menghakimi. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dialah yang pertama melempar. Mulai dari yang tua sampai kepada yang muda-muda. Mundur. Sekarang tinggal Yesus dan perempuan itu. Di manakah mereka yang tidak mampu? Enggak ada guru. Wah, kata perempuan itu dalam hatinya, kalau dari mereka aku lolos, mungkin dari yang satu ini enggak lolos satu ini. Mampus satu ini. Apa kata Yesus? Aku tidak mampu. Apa? Sudah diampuni. Pergilah. Coba lihat. Di dunia ini, inilah perkataan yang pernah dikatakan oleh juru selamat, yang tidak pernah dikatakan oleh nabi-nabi lain. Dia mengatakan, aku pun tidak menghukummu, pergilah. Itu mengandung kuasa. Dan jangan berbuat dosa. Loh, dengan orang Farisi salah paham. Bagaimana orang bisa tidak berdosa? Orang tidak akan mungkin tidak berdosa. Lagu tema do nak pat, nak tangan, nak pamangan, ruhut, bersama. Jadi kalau perbuatan kita menjadi dasarnya, nggak mungkin kita nggak berdosa. Itu sebabnya waktu Yesus mengatakan pergilah dan jangan, kata jangan di situ, Yesus sudah memberikan kasih karunia. Jadi kita sudah baca kata Paulus, sebab kamu tidak akan dikuasai dosa lagi, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pelacur itu sekarang hidup di bawah kasih karunia, dan kasih karunia itulah yang mengubah hidupnya. Saya ulangi kembali lagu yang sudah lama. Betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, yang kuterima. Apa? Pengampunan itu yang memperbaiki kelakuan orang. Amin. Di luar itu semuanya pura-pura baik, berubah. Di luar itu semuanya kemunafikan. Dengar. Maka orang yang hidup kasih karunia, dia nggak munafik lagi. Nggak munafik lagi. Dengar. Di kota itu ada. Lihat, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nanti akan dikonfirmasi harga daripada minyak wangi itu berapa? 300 dinar. Upah 1 tahun. Karena 1 hari gajinya berapa? 1 dinar. Jadi orang kerja 1 tahun 300 hari. 300 hari. Jadi gajinya 1 tahun tuh dia. Diapakan? Dijual? Diapakan dia gaji 1 tahun itu? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata, bukan dengan air dari termos ya, dari PDM Tirtawi no, apalagi dari Tirtalu, apa itu? Semarumnya Tirtalu. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Itu adalah simbol dari wibawa, mahkota. Itu makanya hanya orang yang bersahabat lah yang bisa memegang kepala kita kan. Suami istri kan sering pegang kepala. Kalau atau komandan dengan bawahan, dia menyekanya dengan rambut, kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Kelakuan dia inilah yang membuat Judas marah. Ada di sini Judas. Umadah gereja tok pemburusan. Judas gitu. Si Judas itu kan selalu langsung dikali-kalikan. 300 dinar. Kalau sekarang gaji UMR berapa?
satu hari. Katakanlah 100.000 satu hari, ya kan? 3 juta satu bulan. Berarti satu tahun berapa? 36 juta. Itu yang ditumpahkan. Langsung datang bendaranya. Lalu ke bendara. Jangan nanti bendara bermental Judas ya. Karena dulu si Judas itu kan bendara kan. Langsung dikali-kalikan. Oh, 36 juta. Coba. Kalau memang uang langsung Judas itu dia langsung sehat langsung otaknya. Tapi kalau nggak tentang uang rusak terus otaknya. Ada memang orang seperti itu. Kalau di uang dia langsung mati-matikan. Kalau nggak bicara uang nggak ada yang nyambung sama dia sebetulnya. Itu roh Judas. Bilang kiri kananmu hati-hati bahkan. Anak kecil waktu mulai sama better kerjanya kan. Ini waktu manusia. Hidup tahu dengan rasa juga. Ya, jadi ya, orang yang hidup kasih karunia pasti melayani Tuhan. Amin. Lihat wanita ini kerinduannya melayani Tuhan, dan melayani pekerjaannya. Kita sudah banyak sekarang orang pengen melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan gak mau. Apa itu melayani Tuhan? Doa, penyembahan, baca firman Tuhan. Kan itu melayani pribadi Tuhan. Ingat ya, pengampunan pasti mendorong kita untuk berbuat lebih. Jadi sejauh mana saudara diampuni Tuhan, itu terlihat dari apa? Perbuatanmu. Ya. Itu terlihat dari perbuatanmu. Sejauh mana saudara menerima pengampunan, saudara pertontonkan itu dari kelakuannya. Jadi mau adong di bawah kamu itu halak, tangalahona, kalau nampil itu mirohan, dok mai juga sama berarti. Nah sejauh depe pengampunan. Wanita pelaku itu begitu dia terima pengampunan, lihat apa kata Yesus. Lukas 7 ayat 47. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sebab ia telah. Tetapi orang yang sedikit diampuni, coba sama-sama katakan. Orang yang banyak diampuni, pasti banyak berbuat. Orang yang sedikit diampuni, pasti sedikit berbuat. Nah ukuranmu nih. Ukur mah. Baru kira-kira. Berarti kita hanya punya kemampuan memberi sejauh kita menerima sesuatu dari Tuhan. Mau ti do tajalo sa Tuhan, oti do natarlea. Amin. Mau dipaksa gede terpaksa. Itu kan ada terpaksa. Itu kan. Boleh kita katakan di bawah. Saya dia sak kamu mulungin na po sana kan. Ni do ano sawo so na si pele do kan. Atau yang ipagudang mo. 100 juta sa kanya man. 100 juta. Oh romat to halak. Wow, keren. Langsung na ipatata memang go kalau agak si Aida wow. Imagine lah. Saya jago berbeda. Uring-uringan. Oh man. Maka nasi itu jauh tu kini balau. Mau nyelengkan janganlah ditolong-tolong begitu. Kadang-kadang ditolong itu pun penting karena itu menunjukkan kualitas iman kita, bukan ego. Ya, sederhana sekali. Saya banyak ditanya begini, apa definisi kesombongan, Pak Gembala? Simpel sebetulnya mendefinisikan kesombongan. Kesombongan itu begini: ketika saudara hanya fokus pada dirimu, itu namanya kesombongan. Orang yang bisa melepaskan kepentingannya dan kemudian mengutamakan kepentingan orang, itulah namanya rendah. Nah ini kan di ibu-ibu sering terjadi waktu pakai seragam. Nanti bulan 12 mau seragam dari sini. So mana terbereng? Ih senang gijang rohana. Ada mau dipak ke dalai. Hala gerakan natu kiri perjualan bagaimana? Saya kanan di mana? Ero matang satu. Dah salah ada gerakannya. Emang saya atur-atur. Seperti saya atur-atur. Nah saya diumur medan lah. Walaupun itu, emang pengalaman beda kira 10 tahun. Langsung sadar dia.
Kalau masih mau sadar berendah hati. Ini ada yang nggak sadar. Hamudo kali dia memang sih. Alias bertos. Nanti coba lihat, ibu-ibu ke kemana kan nyanyi kan, nanti lihat aja yang nggak sama gerakannya itu yang susah diatur. Orang ke kanan dulu. Kalau dia nggak, saya asing-asing, saya udah tunggu di mana. Suka cari perhatian. Nanti kita perhatikan kalau pelon-pelon. Kan tadi pelon itu kan menjaga karena langsung gini semua. Ya, pengampunan pasti mendorong kita untuk berbuat lebih. Jadi mau di jalo. Ujalo madia, jalo dio, ujalo madia. Maka pergi ini. Jalo dio. Tak kata jawab tuh. Akhirnya mengalir kita. Orang kalau terganggu lihat pemberiannya itu akan jadi rusak. Mau lompat jalan apa ya? Sarupa di molong sega pedaian, sega rotong pembuangan. Ya kan? Satu arah itu susah. Ada misalnya sega pedaian? Pengeluaran apa sih? Molo sega pemasukan, sega pengeluaran. Dojo kiri kanan. Kiri kanan itu molo sega pemasukan, sega itu pengeluaran. Nah, ketika itu makanya Eda bilang dulu. Enggak apa-apa, laki-laki pun bilang aja Eda. Itu makanya Eda bilang, segala sesuatu yang tidak dikorbankan untuk Tuhan pasti akan jadi korban. Betul. Termasuk mahebengnya Eda. Ada pola Eda yang molahan yang memang takdir kami jadi korban Eda. Punya mati hamil jadi korban. Selamat. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan yang melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Jadi orang yang hidup kasih karunia pasti akan mendorong berbuat lebih. Amin. Haleluya. Selebihnya berarti hidup di bawah. Memang jujur apa? Kalau deteksi sekarang hidup begini memang. Baru 0,3% aku hidup kasih karunia. Selebihnya di bawah hukum Taurat. Itu makanya mukanya terus nggak pernah minar. Walaupun namanya minarhia. Siapa namanya minar? Nama lengkap minarhia. Coba lihat kiri kanan muka. Coba lihat mukanya tuh. Muka bersahabat enggak? Sedangkan Bu ini CSBY bersahabat. CSBY tadi CSBY. Bu bersahabat. Si Prabowo bersahabat. Si Jokowi yang lagi sudah. Apalagi Pak Wesley sekarang udah senyum dia kan. Pak Mangatas nggak tahu lagi gimana Pak Mangatas. Sama Pak Prabowo. Saya cari-cari karena biasanya ketemu kita di Budi Mulia mengantar geleng. Ini nggak apa lagi. Nanti di lain mana Pak? Biar kami. Yang kedua, orang yang hidup kasih karunia apa? Pasti hidup dalam pengharapannya. Semua orang punya pengharapan, tapi pengharapan enggak hidup pengharapan. Orang yang di bawah hidup kasih karunia pasti hidup dalam pengharapan yang hidup. 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Lihat, keberanian seseorang itu bertindak itu tergantung pengharapannya. Tergantung pengharapan. Semakin tipis pengharapannya, tindakannya semakin minim. Makin banyak mustahil, nggak mungkin, karena memang itu berkaitan dengan pengharapan. Itu sebabnya pengharapan itu mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang. Semakin dia berpengharapan, semakin dia berani bertindak, semakin dia berani. Coba bayangkan Pak Khairul Tanjung, siapa itu? Seorang konglomerat Indonesia. Dia kan punya slogan si anak ada yang tahu anak apa dia bilang? Anak singkong. Memang dia miskin dulu orang tuanya, anak singkong. Tapi coba lihat tindakan. Dia pernah bilang waktu dia membeli Detikcom, apa tahu Detikcom itu apa? Website.
Dia bilang, kalau nggak salah ya nanti bisa. Saya waktu itu beli Detikcom itu, cuma kalau nggak salah 300 miliar. Orang bilang, wow, apa nggak bahaya? Bahaya itu Pak. Website dibeli, makanya kalian jual-jual web lah. Para pemikir-pemikir ini jual website maksudnya. Detikcom itu dijual 300 miliar, dibeli sekarang dalam kurun waktu. Kalau nggak salah nanti ini bisa dikoreksi. Mungkin 10 tahun itu berubah menjadi triliunan. Sekarang kalau Detikcom itu dijual katanya sudah triliunan. Nanti jadi koreksi ya. Coba dia punya keberanian karena dia punya pengharapan. Ini pengharapan lah yang membuat orang berani beli rumah. Nanti 15 tahun orang akan bilang begini sama yang ambil rumah di sini. HP tiba 15 tahun kemudian tetap mengontrak. 15 tahun kemudian masih tak mengontrak dia. Orang sudah punya rumah. Memang 15 tahun ini agak sedikit ditambah lah imannya kan? Imannya ditambah. Jangan makannya diri dia. Habar siapa ini mata bayang mati. Unang nusirado kami mangamu diri toh lama-lama. 3 jagung rado onom alai sahid 10 pitu sada jagung sada sahid 2 jagung tapi turun sahid. Imannya yang harus ditambah. Haleluya. Pengharapan membuat kita berani bertindak. Orang yang hidup di bawah kasih karunia pasti hidup dalam pengharapannya. Hidup, lihatlah pengharapan seseorang itu membuktikan dia hidup di bawah hukum mana. Perhatikan betapa hebatnya pengharapan Abraham. Abraham itu kita belajar dari Abraham. Lihat Abraham itu ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ini yang terakhir. Firman Allah yang hidup. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak. Jadi Ishak itu anak yang dipersembahkan, makanya hebat. Anak-anak yang dipersembahkan pasti hebat. Pasti berbeda, lihat. Anak-anak yang dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan pasti hebat. Ulik naik lagi mau di jalan nasi. Makanya persembahkan anak. Amin. Unang don, unang lu jauh, coba tamu. Saya dari belajar. Kemarin saya di kantor notaris. Aku dengar ada bisikan-bisikan di tetangga. Bagaimana lah supaya bisa masuk UGM nanti Universitas Pajajaran UI. Dia bilang begitu. Anakku itu banyak kelas 2 di Bumi Mulia. Itu les memang gak capek lah. Pulang setiap hari jam 11 malam. Setiap hari jam 11 malam. Termasuk malam minggu jam 11 malam. Les sampai balik les. Sampai di rumah udah capek. Seringkali kan orang tua merasa sudah lumes. Kenapa leher membaca kitab? Kenapa lu mau matanya bagaimana? Kenapa lagi berhenti? Ini nanti saya mungkin sekarang saudara bilang kita akan buktikan. Mana Tuhan? Ini firman Tuhan. Nanti saudara akan merasakan sendiri. Anak-anak yang dipersembahkan, Isa itu dipersembahkan. Dia menjadi orang yang hebat. Haleluya. Ini anak-anak ke sekolah minggu hebat, luar biasa. Luar biasa udah ke sekolah minggu. Dan kamu juga dari sekolah minggu lagi. Ya, sekolah minggu lagi. Di bawah sekolah minggu, si penita di bawah sekolah minggu. Persembahkan kepada Tuhan. Oke. Nanti dia adalah si samudra, betul-betul memang dia akan menguasai samudra. Dia nah, kalau engkau persembahkan si samudra kepada nanti kau lihat dia betul-betul menjadi nahkoda kapal pesiar. Di mana kau pelita sekarang? Aduh, di bawah jalan-jalan kamu sadar kau berselang ini dia beliran. Sebenarnya kalau ini yang tong doi beliran. Saya di telepon ini yang ibadige, meruat. Nang pesta. Narobohan orang itu orang narobohan pakai nang naik berdele. Ya, persembahkan anakmu kepada Tuhan. Karena tidak dipersembahkanlah kita dulu, makanya kayak biasa ngomong. Ya kan?
Di sini siapa di sini orang tua yang dulu kalau nggak gereja anaknya marah ini semarah-marahnya? Mana ada di sini? Ada ya? Ada. Apa lagi? 2, apa lagi? 3, 4, 5. Si Jin pun anak-anaknya pun di atas. Marahi dia kalau nggak ibadah. Lihat hasilnya sekarang. Karena engkau terlalu lempe pada anakmu, apa hasilnya? Lihat. Kontribusinya apa? Juni roha. Sering-sering dia tak songko ibadah pagi. Memang kalau songko-songko membuat tuh, songko-songko. Mau hula-hula dong mau songko-songko tahu. Buat. Lomo-lomo. Ini Pak Wines ibadah hari ini. Berangkat nih. Ingat satu untuk Tuhan. Kita lihat dulu nanti. Kalau Tuhan yang memberkati makanya beranak, pasti satu untuk Tuhan. Kecuali yang membuat beranak bukan Tuhan. Kita lihat. Ya, maksudnya gitu sekarang. Makanya pas. Diberkatilah ternaknya. Kemarin udah kita nikmati ya. Ibadah di rumahnya sudah kali. Di Solo untuk pastori itu. Saya bilang Pak Wines, tahu Pak Wines. Dibayar masak kaya itu pastori. Besoknya langsung berdatangan di pastori. Langsung datang bukit. Memang kadang langsung jadi di depan. Roma kamu teruang jaga mana? Saya tanya kok. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, menyembelih Ishak pun ya. Ya, itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak putranya dan rela menyembelihnya di atas untuk Tuhan apapun dia lakukan. Makanya tadi saya baca yang dibagi Ibu Gembala di grup kita. Wah, keren itu ya. Semua sudah diambil dari Ayub. Tapi Ayub tidak pernah merasa miskin. Karena memang dia merasa Tuhan itulah harta dia. Amin. Jadi ibu sudah sini mana tetap di mana orang. Anak waduh orang di mana. Haleluya. Ia menyembelih Ishak pun ia rela. Padahal Allah telah berjanji bahwa melalui Ishak ia akan memberikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar sebagai keturunannya. Ia percaya bahwa kalau Ishak mati, Allah menghidupkannya kembali. Dan hakikatnya itulah yang terjadi. Sebab dapat dikatakan bahwa bagi Abraham, Ishak sudah tapi ia hidup. Ini sudah pernah saya sampaikan maksudnya ini ya. Ishak itu sebetulnya dari yang tidak ada, diadakan Tuhan. Unang domolong dung adong itu berubah. Itu keserok kita apa macam? Karena Ishak itu sebetulnya gini. Loh, Ishak itu dari yang tidak ada. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Jadi nadong di hono ini. Unang dung adong. Di jawabanmu pura-pura dengar dia panggil nama saya. Dengar udah dipanggil nama tak begini. Tuhan bilang kasih katanya. Alinalu Lea tak begini hidung kon dunga dong. Ingat. Nah, soal dogi di padang Tuhan tuh. Haleluya. Saya lihat kemarin rumahnya orang Sinopio tuh. Tuhan yang mengadakan itu ya. Masih banyak yang di poles-poles. Saya bilang sama Inang ini. Aimena. Perdana sedikit di pengolonan. Karena saya dulu desain eksterior, bukan interior. Gitu. Ya kan begini. Amang purba nggak langsung nggak langsung main kalkulasi kan berarti salah naik Tuhan yang mengadakan semua. Amin. Haleluya. Nah sodomi bebo itu di padang Tuhan. Itu maka mau suatu waktu di padang Tuhan. Ikon adong do mentalmu. Sedangkan nasodong boy apalagi mabaik nadong gede. Suara mana lebih gampang membuat yang tidak ada menjadi ada atau membuat yang ada menjadi tidak ada? Jadi nomor-nomor ini lihat Tuhan kita tugas. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah murah-murah lihat Tuhan. Mau lo panen ko ingin pekerjaan Tuhan kan murah-murah. Tak contoh mau lo panen ko satu jagung lihat mas saya setengah tahun Tuhan mau lihat tahun lalu. Tuhan, Tuhan nasi ubah itu dulu.
Ingat, kalau engkau dikasih Tuhan ulang tahun, ingat Tuhan. Amin. Haleluya. Dok kemuliaan Tuhan. Dan adanya awe gejam Tuhan. Alaya sinir hamil Tuhan ku jalan Tuhan. Haleluya. Lulus anak kamu Tuhan alami Allah. Pasuk-pasuk dulu lulus. Ayah ini baru dah lulus. Lagi ini baru tong nang lulus. Ingat Tuhan. Di dalam segala perkara hidupmu ingat Tuhan. Semakin sering kau ingat Tuhan, maka semakin seringlah kau ingat Tuhan. Karena itu namanya koneksi. Una ngatong saya waktu Tuhan siapa na malaikat Gabriel matong na yung malaikat Marcel takay tiba-tiba ingat malaikat apa? Nah, pernah kau ingat Tuhan siapa? Bah, soalnya udah memang terkonek. Ayo berkait mana? Jadi siapa yang sering mengingat Tuhan, ya, dia pasti akan sering mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama tadi orang hidup kasih karunia apa? Pasti melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi bagi orang yang sudah dia pulih? Pasti berbuat lebih. Bukan marah. Kalau pengampunan itu yang tidak terbatas, nanti lihat Roh Kudus itu akan membawa tinggi bagaikan balon, saudara, yang tidak dikuasai hukum matematika dan gravitasi. Kalau pernah lihat balon? Enggak pernah lihat. Enggak. Pernah lihat balon? Enggak. Pernah. Coba lepaskan balon, kemana dia? Dia naik ke atas atau turun ke bawah? Dia akan terus di atas sampai dia nggak kelihatan. Kenapa? Karena balon itu tidak punya hukum yang lain. Dia tidak dikuasai oleh hukum gravitasi. Saya tahu kalau saya hidup kasih karunia, serahkan hidup dalam satu hukum yang baru. 5 roti dan 2 ikan. Yang kenyang berapa? Dan yang paling anehnya apa yang terjadi? Memang mereka kaget. Wah, masih ada saldonya. Berapa lagi saldo kita? 76.000 saldo. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri sekarang.